Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tip dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tutorial untuk modul penjualan pada Accurate 5, yaitu tampilannya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari menu penjelajah atau Explorer atau penjualan seperti ini, tahapannya hampir sama seperti tahapan pada modul penjualan, hanya terbalik saja. Untuk ininya di fiturnya pengiriman. Kalau di sana penerimaan, ini pengiriman. Sisanya adalah sama, hampir sama semuanya, hanya kebalikan dari pembelian. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan memberikan materi sebagai contoh, yaitu kita bisa melihat pada sini nih di web saya, yaitu bakatcendekia.wordpress.com, kemudian ke laman Accurate 5, terus kemudian kita ambil di bawah scroll, yaitu di sini di 9 modul penjualan, klik materi transaksi BCC Jakarta, maka akan muncul dalam bentuk PDF seperti ini. Dan dalam PDF seperti ini saya memberikan beberapa informasi, yaitu tentang revenue dan receivable atau modul penjualan. Ini isinya, silahkan dipelajari. Ini tampilannya sama seperti di Accurate ya. Kemudian ini pengertian atau penjelasan lainnya, yaitu menggunakan accrual basis, yang artinya selalu posisinya di piutang. Oke, silakan dipelajari dulu. Nah, kemudian di sini ada latihan khusus, yaitu latihan untuk modul penjualan jasa dan penjualan non inventory. Atau non inventory itu dalam artian barang yang sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan atau non inventory. Terus kemudian bawahnya ada modul untuk penjualan atau inventory. Nah, oke, kita sebaiknya langsung kita praktekkan agar tidak terlalu lama ya. Saya minimize untuk tampilan PDF nya, akuratnya juga saya minimal. Terus ini saya hapus. Kalau untuk menampilkan melalui aktivitas navigasi atau F4, maka akan muncul Explorer seperti ini. Saya kecilkan. Nah, dalam kasus ini tanggal 20 perusahaan membuat faktur penjualan ke PT Sukses Makmur. Nah, PT Sukses Makmur atas jasa yang telah dilakukan, yaitu jasa konsultasi 5.500.000, belum termasuk PPN 10% dengan nomor faktur jatuh tempo 7 hari. Oke, langkah di Accurate buat master customer, saya sudah membuatnya di daftar pelanggan. Ini Sukses Makmur saya sudah buat. Cara membuatnya, jika belum ada yang buat, yaitu klik baru, maka akan muncul klik baru, maka kita setting atau kita buat untuk master customer. Contohnya itu seperti ini. Ini yang wajib diisi warna kuning, yang warna putih tidak wajib diisi, silahkan diisi. Terminnya kita buat standar net 30 atau net 7 hari juga boleh standarnya. Lainnya abaikan. Mata uang rupiah, penjualan itu di PPN, ini adalah faktur pajak 1 adalah PPN. Kemudian ke bawah, lainnya abaikan, klik OK, akan muncul. Yang kedua, membuat item atau service. Jika belum ada, maka kita buat ke daftar barang dan jasa. Nah, barang dan jasa saya sudah membuat, yaitu jasa konsultasi seperti ini.
Jika belum ada, klik baru, maka akan muncul seperti ini, ditulis di sini jasa konsultasi, terus syarat penjualan dan pembelian, kode pajaknya menggunakan T atau PPN, harganya kita kosongkan dulu, akun-akun kita masukkan, setting ke akun penjualan jasa. Ini kita bisa pilih dimasukin kemana, yaitu pendapatan jasa. Klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang ketiga, karena ini penjualan jasa, biasanya saya tidak menggunakan SQ atau sales quotation yang ada di sini. Saya abaikan sales quotation, terus habis itu saya abaikan untuk pesanan penjualannya. Pengirimannya juga tidak ada karena hanya berupa BAST biasanya, karena jasa. Saya langsung membuat ke faktur penjualan. Klik di faktur penjualan, saya hilangkan dulu ini ya, pelanggannya juga saya hilangkan. Faktur penjualan kita pilih yaitu PT Sukses Makmur. Nomor PO nya, jika ada PO silahkan diisi. Nomor invoice nya yaitu kebetulan di sini seperti ini, saya tulis di sini. Tanggalnya adalah tanggal 20 bulan Oktober. Seperti ini, saya copy seperti ini. Ship date nya. Nah, kita pilih itemnya adalah jasa konsultasi dengan nilai satu setnya adalah 5.500.000. Enter. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita membuat invoice, kita klik layar, akan muncul seperti ini dan sudah tersimpan. Ini adalah sales invoice atau kwitansinya. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya adalah seperti ini. Terus dari ini adalah SI6. Nah, nanti ada penerimaan, kita wajib membuatnya, tetapi akan nanti di selanjutnya di video atau di video kali ini, nanti di paling belakang ada. Oke, kita mau melihat jurnalnya, kita lihat di jurnal di sini. Nah, piutang PPN pada pendapatan jasa. Seperti ini tampilannya. Oke, sudah terbentuk jurnalnya. Sekarang ini kita simpan dan baru. Nah, simpan dan baru ini ada contoh untuk penjualan inventory. Perusahaan membuat faktur penjualan ke PT Sinar Sejahtera atas ATK yang tidak digunakan senilai 530 non PPN. Nah, seperti ini. Buat master customernya dulu, buat non persediaannya, dan persediaannya atau jika sudah ada, jika belum ada maksudnya dibuat, tapi kalau sudah ada ya silahkan digunakan yang ada. Sales quotation tidak dibuat, sales order tidak dibuat, deliver tidak dibuat. Saya abaikan yang ini, yang baru SI atau yang baru ini, yaitu PT Sinar Sejahtera. Seperti ini. BCC nomor 6 sudah otomatis, nomor 6 saya ganti dulu. Seperti ini, tanggalnya adalah tanggal 21. Ini kita menggunakan item, kita pilih itemnya. Itemnya sudah saya buat adalah waktu itu beli ATK menggunakan ini, maka saya jual juga bisa menggunakan ini. Saya klik 2 kali, saya jual harganya 530. Nah, kalau begini ada PPN, termasuk PPN, jadi tambah ini. Tetapi jika include PPN 530 termasuk PPN, maka klik yang di sini, saya besarkan. Di sini ada termasuk PPN. Saya klik ini, maka 530 termasuk PPN. Akan seperti itu. Tapi jika tidak, akan seperti ini. Tidak menggunakan PPN, kita hilangkan T-nya atau hilangkan ini. T-nya dihilangkan atau dihilangkan seperti ini, atau tidak kena pajak, tidak usah di tick mark 2 ini. Seperti itu. Oke, tampilnya seperti ini. Saya simpan dan saya ke layar, saya cetak invoice-nya, sudah termasuk disimpan.
Setelah itu kita lihat jurnal seperti apa. Piutang pada penjualan, tidak ada PPN ya. Ya, oke. Seperti itu. Terus saat resip juga nanti kita berikan informasi selanjutnya. Ya, dari ini ada dua contoh untuk non inventory dan perusahaan dan penjualan jasa. Kita simpan dan tutup, akan menutup seperti ini. Selanjutnya adalah penjualan untuk inventory. Ya, inventory ke PT Cemerlang Indah bla 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 seperti ini. Pertama adalah buat masternya dulu, customer jika sudah ada, saya kebetulan sudah ada. Sales quotation dibuat, boleh dibuat boleh tidak, sales order boleh dibuat boleh tidak, seperti itu. Tetapi yang wajib diisi adalah yang faktur penjualan. Kita coba untuk yang membuat faktur penjualannya, tapi dari depan deh saya buat, yaitu dari PO. Kita menerima PO, ini kan kita terima PO kan, seperti ini. Penjualan, pesanan, penjualan, seperti ini. Saya dipesan oleh PT Cemerlang, sudah saya buat. SO nya otomatis atau dibuat sendiri, nomor PO nya silahkan dibuat. Terus kemudian SOD nya tanggal 22 seperti ini, tanggal 22. Ini juga tanggal 22, nggak apa-apa. Barang yang dipesan adalah J2, nilainya 1.200.000 termasuk pajak. Oke, kita enter. Yang kedua adalah J6, oh maaf, sebanyak 25 piece belum ya. Ini J6 sebanyak 30 piece ya, seperti itu. Ini kita bisa ke layar, bisa simpan tutup, simpan dan baru. Saya simpan dan tutup. Belum ada jurnal karena dalam bentuk SO atau pesanan. Yang tanggal 23 mengirim barang atau menggunakan DO, ya ini. Sini bisa lewat aktivitas, penjualan, pengiriman barang, sama. Di sini juga sama. Kita pilih yaitu Cemerlang Indah. Terus nomor surat jalannya nomor ini, tanggalnya tanggal 23. Seperti ini. Kita ambil pesanannya. Klik ini, klik OK. Nah, kalau kita kirim seluruhnya, kita bisa langsung ke layar, kita cetak surat jalan. Tapi jika tidak, kita bisa pilih berapa kuantiti yang kita bawa, sehingga DO yang kedua kita buat langsung otomatis sisa dari barang yang belum terkirim. Sama seperti penerimaan pada modul pembelian ya. Terus saya simpan dan tutup. Oh, tidak cukup di gudang. Ini ada settingannya seperti ini, tidak cukup di gudang, tapi saya okekan saja. Oh, settingannya belum. Saya setting dari depannya, yaitu harus sini termasuk boleh barang kurang dari 0. Saya klik OK. Saya simpan dan tutup. Ini begini, yes. Akan menjadi nilai negatif untuk barangnya karena barangnya belum ada, tetapi saya bisa menjual. Ya, kita abaikan untuk barang negatif. Kenapa? Karena saya hanya memberikan informasi untuk contoh di modul penjualan. Nah, tanggal 24 yaitu pembuatan faktur penjualannya atau invoice, yaitu di sini, atau bisa juga di aktivitas penjualan, faktur penjualan, atau di sini ke PT Cemerlang Indah. Nomor invoice-nya kita buat, oh di sini tidak ada nomor invoice, kita buat ya, ikutin aja, yaitu seperti ini. Tanggalnya tanggal 24 kita kirimkan.
pembuatan invoice berdasarkan pilih di sini, kita pilih yang pengiriman, kita setting ini. Nah, ini sudah membentuk invoice. Kita klik layar. Nah, ini sudah terbentuk invoice-nya, nilai seperti ini. Kita kirim ke pihak pelanggan. Oke, saya close, ini simpan dan tutup. Nah, selanjutnya adalah fitur yaitu penerimaan dari penjualan. Dari sini kita sudah lakukan, kita ke penerimaan penjualan atau dari aktivitas penjualan, penerimaan penjualan. Sama bentukannya seperti ini. Saya klik ini, saya pilih PT Cemerlang Indah, tanggalnya saya ganti menjadi tanggal 25, penerimaannya ke bank atau kas, kita lihat transfer ke bank, yaitu pakai bank ini tanggalnya tanggal 25 seperti ini. Kalau kita menerima semuanya, ketik mark ini aja, kemudian ke kalkulator. Setelah itu kita ke layar untuk mencetak, simpan dan tutup akan menutup, simpan dan baru akan membuat baru. Kita bisa melihat jurnal ya, saya buat simpan dan baru. Kita juga bisa memilih ini, klik ini, kita lihat jurnalnya. Ini seperti ini. Ini tidak ada HPP-nya karena barang yang kita beli atau stoknya itu tidak ada, sehingga tidak ada harga pokok. Kalau ada persediaannya atau stoknya, maka di sini akan ada harga pokok penjualan pada persediaan. Seperti itu tampilannya, dan pembuatannya juga seperti yang dicontohkan ini. Jadi ini saya ulangi, ada bank BCA, penerimaan pada piutang. Oh, salah, pada piutang usaha, ada benar. Ini penerimaan, saya close. Saya pengen melihat jurnal di faktur penjualan. Ini seperti ini, saya klik ini. Harga pokoknya 0 yang tadi, maksud saya harga pokoknya 0 karena tidak ada barangnya. Oke, kemudian ada info dan kasus lainnya, yaitu ini cara menghapus. Ini silahkan dicoba-coba sendiri, semuanya ada di akuratnya, sudah tersedia di akuratnya. Dan untuk kasus-kasus yang lain bisa dibuatkan contoh, atau nanti video selanjutnya bisa diberikan atau di share dalam bentuk kasus-kasus yang unik yang ada di perusahaan. Ya, tampilan seperti ini. Saya close lagi, ini juga saya close. Saya lihat laporannya akan seperti ini. Laporan per Oktober, ya seperti ini. Ini laporannya, bank terima piutang masih ada, ini seperti ini. Saya pengen lihat piutangnya apa ini. Piutangnya adalah penjualan pada saat ini. Saya bisa klik. Oh, ini penjualan jasa konsultasi belum ditagih. Ini juga belum ditagih, belum diterima. Ini hanya baru diterima yang faktur penjualan untuk Cemerlang Indah. Terus ini PPN dan lain-lain bisa. Laporan laba rugi per Oktober, saya mau lihatnya per Oktober. Tampilan seperti ini, tidak ada HPP karena tidak ada barang atau stok sebagai contohnya yang ada di sini. Oke, begitu untuk modul penjualan yang ada di Akurat. Jadi intinya adalah penjualan secara accrual berbentuk masih dalam bentuk piutang. Laporan-laporan lainnya bisa dilihat di akun piutang. Ini bisa dilihat, laporan penjualan ini bisa dilihat. Ya, demikianlah informasi video tutorial
tutorial untuk modul penjualan. Semoga dapat membantu dalam mengoperasikan akurat sehingga tidak banyak kesulitan dalam membuat laporan keuangannya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.